Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat pembelajaran hari ini ya, yaitu kuliah. Teman-teman masih bisa kuliah meskipun hari ini kita laksanakan secara daring ya, tapi tidak langsung melalui Zoom pada waktunya ya. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwasanya pada hari ini, hari Senin tanggal 3 April ya, 3 April 2022 ya, ini bersamaan dengan agenda internal ya kampus yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga materi ini saya rekam tepat pada hari ini, Senin tanggal 3 April 2023 ya. Dan ini juga berlaku untuk kelas IP gitu ya, Hukum Ekonomi Syariah IP yang diagendakan besok hari Selasa tanggal 4 April. Maka ini juga sekaligus saya merekam untuk kelas IP-nya ya. Jadi ini adalah video terbaru kan ya, yang baru ya. Dan tanpa mengurangi nilai-nilai kekhusyuan kita dalam beribadah khususnya di bulan Ramadan, dan kita tetap semangat belajar, mari kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, langsung saja. Hukum ekonomi syariah. Ini dia. Nah, hukum ekonomi syariah ya. Sudah cukup banyak yang kita bahas ya, kita pelajari berkaitan dengan aspek-aspek hukum ekonomi syariah, gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aspek hukum itu sendiri, ya. Aspek hukum dalam ekonomi baik konvensional maupun syariah. Nah, kalau yang ekonomi ini sebagai mukaddimah, sebagai pengantar, nanti dalam konteks ekonomi syariah juga akan kita bahas, ya. Baik. Aspek hukum dalam ekonomi. Nah, coba sebelum lebih lanjut kita juga perlu memahami ya definisi hukum ekonomi. Nah, di sini dikatakan hukum ekonomi adalah suatu hubungan korelasi ya terkait dengan sebab dan akibat ya, atau perikatan, pertalian ya, suatu peristiwa, suatu kegiatan ekonomi syariah yang yang saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, ini kan hubungan hukum kausalitas, gitu ya. Semuanya saling terkait. Itu yang dikatakan namanya hubungan sebab akibat. Nah, kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena kita hidup berinteraksi. Kita tidak hidup sendirian di hutan. Jangankan di hutan ya, di hutan pun kita berinteraksi dengan sekitarnya, entah itu tumbuhan, ya, entah itu serangga, hewan, gitu kan? Ya, itu juga bagian dari interaksi. Tapi manusia ini sebagai makhluk sosial ya dan juga makhluk ekonomi, maka akan senantiasa berhadapan dengan persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi itu luas. Iya, tidak hanya urusan perut tidak, tapi aspek-aspek pendukungnya itu sangat banyak. Ya, inilah ya kenapa kemudian kita juga perlu belajar. Nah, inti substansi dari masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia yaitu adanya kenyataan, gitu kan? Kita nggak bisa lari dari kenyataan, gitu kan? Apa kenyataannya? Yaitu adanya kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas, human needs atau human needs. Jadi, ya kalau bicara kebutuhan itu nggak ada batasnya. Ya, apalagi kita misalkan menggunakan teori keinginan, al-iradah. Keinginan itu tidak akan pernah selesai.
Tapi kalau kebutuhan itu bisa dicukupi. Kalau keinginan yang tidak bisa dicukupi. Nah, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya sangat terbatas, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ataupun yang lainnya. Kebutuhan itu nggak ada batasnya, Mas, Mbak. Ya, tidak ada batasan dalam keinginan manusia itu nggak ada batasnya, gitu ya. Jadi apapun yang selama kita masih hidup, gitu ya. Selama kita masih hidup, tentu kita ya memerlukan apapun itu, entah itu kebutuhan papan, sandang, pangan, bahkan sekarang kebutuhannya lebih lebih besar lagi, gitu kan. Ya, adanya sejak internet gitu kan. Sekarang sudah menjadi kebutuhan seperti kebutuhan primer. Kalau nggak pegang handphone gitu kan, nggak pegang HP, rasanya ada sesuatu yang kurang gitu kan. Nggak punya pulsa kelimpungan gitu kan. Ya, bahkan sampai ada yang mengatakan lebih baik tidak makan daripada tidak punya pulsa. Seperti orang yang sudah candu rokok. Lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Walaupun merokok tanda kutip ya hukumnya ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, baik. Kembali ke materi ya. Jadi itulah terkait dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya. Nah, sementara keinginan juga demikian. Ini nanti kembalinya ke sikap kita ya. Nah, kata kuncinya dalam Islam sendiri untuk membatasi antara keinginan dengan kebutuhan adalah syukur. Al-kalimah ya, ucapan kata syukur itulah yang akan menjadi batas daripada kebutuhan manusia, keinginan manusia yang tidak pernah cukup. Iya ya, karena sudah banyak misalkan orang yang kaya itu kan, dia kaya raya, bahkan uangnya miliaran, triliunan, tapi tidak pernah merasa cukup. Karena apa? Sampai tim melakukan tindakan korupsi segala macam seperti yang kemarin belum lama gitu ya, kasus dugaan kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang di Kemenku, Kementerian Keuangan yang informasinya itu sekitar 390 sekian triliun, ya kan? Kita nggak bisa membayangkan uang segitu banyak jadi bancaan, ya, jadi rebutan, ya kalau iya betul itu dikorupsi, terus koruptornya itu mau apa dengan uang itu? Apakah uangnya dibawa mati? Kan tidak juga kan. Nah, persoalannya di situ adalah nafsu. Maka berkaitan dengan kebutuhan itu juga bagian daripada nafsu. Ini yang harus kita pahami. Gitu ya. Jadi syukur inilah ya, syukur atas pemberian Allah gitu ya. Ini yang akan menjadi pembatas antara kita dengan yang lainnya. Ya, ada sebab musabab di situ. Kenapa orang korupsi? Tidak selamanya dia karena lapar, tapi justru dia kenyang. Sementara berbeda dengan pencuri, katakanlah pencuri, ya pencuri sepeda, sandal, sepatu, motor gitu kan. Itu karena kadang lapar. Ya, maka ada perbedaan gitu ya dalam mensikapi aspek-aspek kebutuhan yang memang tidak pernah terselesaikan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Pembagian hukum ekonomi. Yang pertama, ada hukum ekonomi pembangunan. Makna yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan juga pengembangan kehidupan ekonomi. Jadi tujuan ekonomi adalah untuk pembangunan. Tapi gitu kan, cara untuk membangun itu dengan cara yang seperti apa? Jangan sampai kemudian kita membangun suatu bangsa lah ya dalam konteks yang makro itu besar itu ya. Kita menggunakan eh, katakanlah pendapatan-pendapatan yang tidak halal dalam Islam tidak dibenarkan. Gitu ya. Maka gitu ya, dalam rangka meningkatkan ya kehidupan ekonomi gitu ya, maka perlu ada aturan, perlu ada hukum bagaimana ekonomi itu dikembangkan,
bagaimana ekonomi itu dijalankan, itu harus ada aturannya. Misalkan hukum perusahaan, ya, ini kan belum lama kasus terkait dengan hukum perusahaan, ya, Omnibus hukum atau undang-undang cipta kerja, ya, yang menurut, ya, sebagian kalangan undang-undang tersebut pro kapitalis, ya, luar biasa, ya. Yang terbaru kemarin saya baca itu berkaitan dengan, cipta kerja di dunia kesehatan, di mana, sekarang itu dokter-dokter itu juga tenaga kesehatan lah, tenaga medis gitu ya, tenaga medis itu juga mulai diimpor dari sebuah negara itu ya. Ini juga perlu diklarifikasi ya. Artinya apa? Kalau sudah, terjadi seperti ini, akan lahir persoalan baru. Tidak hanya persoalan ekonomi, tapi juga ketimpangan-ketimpangan sosial lainnya. Hubungan antar sesama manusia, ada kecemburuan sosial, kecemburuan ekonomi, dan kita tahu lah gitu ya, para pekerja asing yang, apa ya, pekerja bisa dikatakan setara lah dengan kualitas kita, bahkan untuk kelas pekerja, apa ya, bawah, rendahan gitu ya, mereka mendapatkan salary yang jauh lebih besar daripada pekerja lokal. Ini kan jadi persoalan, gitu ya. Jadi persoalan. Nah, maka perlu ada namanya peraturan ya pembangunan ekonomi. Nah, itu ya, ya. Yang kedua, hukum ekonomi sosial ini juga sama tadi saya katakan. Hukum perburuhan, hukum perumahan, gitu ya. Jadi ya persoalan ekonomi itu kan tidak hanya persoalan perut itu ya. Perut dan lain sebagainya. Persoalan kalau kalau kerja dibayar sesuai, maka kebutuhan akan dapat terpenuhi, walaupun bisa dikatakan tidak akan pernah terpenuhi 100%. Paling tidak kebutuhan-kebutuhan lain seperti membiayai sekolah anak, membiayai yang lain-lainnya ini akan terpenuhi. Maka juga hukum ekonomi sosial ini berperan di situ. Tidak bisa kita menggunakan teori ekonomi kapitalis, apalagi liberalis, itu nggak boleh. Ya, bebas, pasar bebas. Nah, ini pasar bebas kalau regulasinya nggak kuat justru akan mematikan pasar nasional, akan mematikan para pelaku usaha nasional. Karena dari luar bebas masuk, gitu kan. Nah, maka perlu ada perangkat hukumnya, entah itu perangkat hukum ekonomi pembangunan, perangkat hukum ekonomi sosial, ya, yang tujuannya adalah membatasi atau mengatur terkait dengan proses bisnis dalam tatanan ekonomi nasional. Jangan semuanya diserahkan kepada pihak kapital atau para pengusaha, ya. Hak-hak para buruh kemudian tidak mendapatkan haknya. Seperti contoh kemarin ya, tadi malam ya, iya tadi malam saya lihat itu di sebuah video di salah satu platform media sosial gitu ya. Ada seorang aktivis, pegiat hak-hak manusia lah ya, HAM ataupun apalah ya, dia seorang, praktisi hukum juga, yang memperjuangkan, sekitar 41 karyawan, nama perusahaannya adalah Adicitra ya. Kalau tidak salah Adicitra ini bergerak di bidang karoseri. Karoseri itu adalah, ya kendaraan lah gitu ya, kendaraan ya. Entah itu dia buat boxnya yang di belakang truk, truk ataupun bak terbuka atau bahkan bus gitu ya. Jadi ceritanya begini, ini ceritanya. Jadi dari, video yang saya dapatkan ini yang saya tonton tadi malam itu ya, eee, 41 karyawan ini telah di-PHK beberapa tahun yang lalu. Ya, ternyata ya saya tidak melihat lebih jelas karena tidak dijelaskan juga di situ sebabnya di-PHK gitu ya, tidak tahu. Nah, hak-hak mereka ya itu tidak dibayarkan. Mulai dari gaji yang selalu ditunda-ditunda sekian tahun ya, dan hak-hak yang lainnya yang mana terkumpul atau kumulatif total ya hak mereka mencapai 5, sekian miliar. Nah, kemudian diajukan, diperkarakan ya, diperkarakan para
mantan karyawan ini menang di pengadilan, dan putusan pengadilan gitu ya, pihak perusahaan harus membayar sekian miliar tadi, 5 sekian M tadi itu. Tapi tidak kemudian pihak perusahaan mengajukan banding ataupun kasasi. Bandingnya ditolak, tetap menghukum perusahaan harus membayar hak-haknya, memberikan hak-haknya para mantan karyawannya itu. Dan informasinya sampai hari ini itu ya, sampai hari ini itu belum sorry. Oke, ini saya. Nah, baik. Jadi sampai hari ini informasinya itu, gitu ya, itu belum dibayarkan, dan mereka ya, para mantan karyawan ini ya, bersama dengan pegiat hukum tadi ya, ini akan terus menagih, entah itu dengan cara turun ke lapangan, turun ke jalanan, demo dan sebagainya. Prinsipnya adalah supaya hak-hak mereka sebagai pekerja, sebagai buruh itu dipenuhi. Ya, maka memang hukum itu harus ada gitu. Ya, yang tujuannya sebagai kontrol sosial, ya, termasuk dalam eh, ekonomi. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ya, oke, peranan hukum dalam bidang ekonomi. Ya, yang pertama, urgensi menciptakan kewajiban hukum. Maksudnya apa? Kewajiban hukum merupakan salah satu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia atau norma heteronom. Ya, harus ada. Hukum itu harus diciptakan, aturan itu harus dibuat. Suka tidak suka, mau tidak mau harus ada. Karena itu bagian daripada norma, itu kan, aturan. Itu ya. Nah, kemudian kewajiban hukum di sini artinya harus bersifat adil. Ma makna adil? Apa itu adil? Wat usyai fi mahalihi au fi makanihi. Itu namanya adil. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu yang dikatakan adil. Contoh adil begini, yang kita sering lihat di keseharian kita. Ada dua orang ya, kakak dan adik ini ya. Yang kakak ini SMP, yang adik itu masih TK. Ya, sama-sama sekolah, TK dan SMP. Nah, orang tuanya ingin berbuat adil terhadap hak-hak mereka, khususnya dalam memberikan uang saku. Misalkan, kalau anak SMP diberikan uang saku per hari, katakanlah 50.000, kemudian anak yang TK juga 50.000, apakah itu adil dalam proses pemenuhan kebutuhan? Subjektif jawabannya, tergantung kan? Tapi secara umum bisa dikatakan itu nggak adil karena kebutuhannya berbeda antara anak TK dengan anak SMP. Itu harus dipahami di situ. Maka makna adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Anak TK ya sanggupnya sesuai dengan kebutuhan anak TK, anak SMP ya sesuai dengan kebutuhan anak SMP. Dan tentunya itu dikembalikan kepada kemampuan setiap orang tua. Ya, kemudian, nah, kewajiban hukum juga harus bersifat jelas dan tegas. Hukum itu tidak bertele-tele. Islam sudah mengajarkan, toh, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak walaupun itu menyakitkan. Terkadang memang kita menegakkan aturan itu tantangannya luar biasa. Mulai dari yang nggak disukai teman gitu ya, dibenci masyarakat, ya ini biasa gitu kan. Hidup itu kan hitam dan putih gitu ya, siang dan malam. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Tinggal kita mau ambil peran yang mana, itu kan kembali pada kita ya. Kemudian tujuannya apa ya? Agar tercipta suatu aktivitas ekonomi yang efisien dan produktif. Ya iya. Kalau hukum itu dibuat, maka akan memutus mata rantai hal-hal yang sifatnya tidak tidak penting, bahkan cenderung pemborosan. Ini kan tidak dibenarkan. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Nah, kemudian peranan hukum dalam bidang ekonomi yang kedua adalah urgensi pemahaman konsep ekonomi transaksiokos.
Artinya apa? Artinya ya, konsep ini ya dalam pengembangan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi transaction cost atau biaya-biaya transaksi. Kita sering dengar dengan istilah birokrasi. Iya dah. Kita kadang ngurus suatu hal, entah itu ngurus dokumen segala macam, ya tahu lah ya, sudah jadi rahasia umum ya. Di lembaga tertentu terkadang banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang itu tidak substansial. Bahkan itu cenderung bagian dari perbuatan korup. Iya nggak? Nggak boleh. Tapi banyak prakteknya, ya itulah saya katakan. Ini perilaku yang tidak sewajarnya, yang tidak seharusnya dilakukan. Maka sebaiknya ya dengan konsep transaction cost ini, biaya-biaya yang tidak berkepentingan, ya biaya-biaya yang tidak ada kaitannya dengan proses produksi, proses distribusi yang terlalu berlebihan, ya harus dihilangkan agar efisien. Gitu ya. Cuma terkadang kita ya saya katakan hati-hatilah ya dalam mencari rezeki itu dengan cara yang baik. Artinya apa? Dalam memberikan makan untuk keluarga kita, anak istri kita, ya itu dengan cara yang betul-betul halal dan thayyiban sebagaimana dalam sebuah kisah. Saya mau ceritain ya. Ada sebuah kisah dari seorang sahabat bernama Abu Dujanah ya. Ini kalau tidak salah ada di dalam kitab Lataiful Ma'arif atau apa ya, saya kok lupa kalau nggak salah itu, bab Luqathah tentang harta temuan. Jadi eh, sahabat Abu Dujanah ini adalah seorang yang aktif ya jamaah di masjid ya. Jamaah di masjid bersama Rasulullah dan juga para sahabat di Surada Umar ya dan lain sebagainya, sahabat Umar bin Khattab. Nah, kemudian suatu saat Rasulullah menjumpai ketika selesai sholat berjamaah gitu ya, Abu Dujana tidak nampak, tidak kelihatan. Ikut sholat tapi setelah sholat gitu ya, setelah salam langsung pergi pulang. Tidak ikut berzikir, tidak ikut berdoa mengaminkan doanya Rasulullah gitu kan. Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, ya, kenapa ini Abu Dujana kok setiap selesai sholat langsung pulang meninggalkan tempat sholatnya, tidak berzikir ataupun tidak mengaminkan doa-doanya Rasulullah yang sudah tentu mustajab doanya. Nah, kemudian sahabat Umar khususnya gitu ya menemui sahabat Abu Dujana ke rumahnya, ya. Dan ketika datang ke rumahnya dijumpai bahwasanya rumah Abu Dujan itu rumahnya sangat sederhana gitu ya. Kemudian dipanggil Abu Dujana ya. Ya Abu Dujana ya. Anda bahasa kita ya. Anda diminta untuk bertemu dengan Rasulullah. Ada yang ingin dibicarakan. Ya, kemudian Abu Dujana menyanggupi, baik ya Umar, saya akan menemui beliau ya. Kemudian akan saya sampaikan. Nah, ketika bertemu kemudian ya Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Dujana, kenapa engkau setiap setelah salat langsung pulang?" Nah, disitulah Abu Dujana ya, sahabat Abu Dujana menyampaikan, menjelaskan. Sebelumnya mohon maaf ya Rasulullah dan juga para sahabat, kenapa setelah selesai sholat saya langsung pulang? Ada satu hal yang selalu saya kerjakan, yang harus saya perhatikan betul, yaitu terkait dengan apapun yang dimakan oleh anak istri saya adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang halal, ya, agar tidak menjadi fitnah bagi saya di yaumul kiamah nanti, ketika yaumul hisab nanti. Yaitu apa? Setiap pulang saya membuka mulut anak istri saya, apakah ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya berasal dari sesuatu yang tidak jelas, bahkan sesuatu yang haram begitu. Karena apa? Abu Dujana menyampaikan, kami orang yang sangat miskin, gitu ya. Untuk makan saja terkadang kami sehari tidak makan, kami menahan lapar, gitu ya. Nah, kebetulan tetangga saya itu ada yang punya pohon kurma, yang terkadang, gitu ya, buah kurmanya itu jatuh
di halaman rumah kami. Sehingga ya kemungkinan itu akan diambil untuk dimakan oleh keluarganya Abu Dujana. Jadi saya pulang ya Rasulullah dan juga para sahabat untuk memastikan jangan sampai buah yang jatuh di halaman rumahnya dia yang mana itu bukan pohon kurmanya dia, gitu ya, itu masuk ke dalam perut anak istrinya. Nah, di situ para sahabat sedih, gitu ya, sekaligus bangga ya dengan apa ya, cara mendidiknya. Jadi dikorek gitu, mulutnya dibuka. Ada enggak nih buah kurma yang masuk dari tetangganya itu? Nah, akhirnya kemudian para sahabat dan juga Rasul, ya Rasulullah berkumpul ya supaya meminta untuk dipanggillah tetangganya Abu Dujanah ini ya. Dipanggillah tetangganya sahabat Abu Dujanah tadi ya, bertemu dengan Rasul dan juga para sahabat. Rasulullah bertanya ya, ya eh, Fulan gitu ya, tetangganya Abu Dujanah, Anda kan punya kurma ya dan berbuah cukup lebat. Kenapa engkau tidak memberikan barang satu biji pun kepada tetanggamu yang kelaparan? Ya, tidak mau. Ya, karena ini tetangga yang yang bisa dikatakan sangat perhitungan ya, dengan hal-hal yang sifatnya ekonomis ya. Akhirnya Rasulullah meminta kepada tetangganya Abu Dujanah, begini saja ya. Pohon kurmamu yang ada di rumahmu, satu pohon itu saya tukar dengan 10 pohon kurma yang ada di surga. Itu kata Rasulullah. Apa jawaban tetangganya Abu Dujana? Terima kasih ya Rasulullah, tapi mohon maaf, saya tidak mau. Ya, seperti apa pohon kurma yang ada di surga? Kita tidak pernah melihat. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Itu kata tetangga Abu Dujana. Marah para sahabat, salah satu sahabat Rasul yang sangat tegas, sangat keras, sangat lantang, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Ya, beliau mengatakan, sudahlah kalau begitu saya saja, izinkan saya Rasulullah untuk mengganti satu pohon kurmanya dari tetangganya Abu Dujana dengan 10 pohon kurma terbaik yang ada di Madinah ini. Apakah kamu mau? Dia terdiam, dia pulang dulu ke rumah untuk meminta pendapat istrinya. Nah, ketika sampai ke rumah, ya, tetangganya Abu Dujana ini menyampaikan pada istrinya, ya kurang lebih seperti ini, wahai istriku, kita mendapat durian runtuh, gitu. Ya, kita mendapatkan kita mendapat durian runtuh, kita mendapat bahasanya adalah rezeki nomplok gitu. Kita mendapatkan durian runtuh, kita mendapat rezeki nomplok berupa 10 pohon kurma terbaik di Madinah. Istrinya bertanya, kok bisa? Dari mana? Gitu kan. Dijawab sama tetangganya Abu Dujanah, iya, ini tadi sahabat Umar gitu ya, Umar bin Khattab menyampaikan ingin menukar satu pohon kurma kita ini yang sering jatuh buahnya ke tetangga kita Abu Dujanah dengan 10 batang kurma ya, pohon kurma yang terbaik di kota Madinah. Bagaimana? Diterimakah? Oh, harus diterima itu. Itu harus diterima. Kita nggak rugi, kita pasti untung banyak kata istrinya. Oke, baik gitu kan. Kemudian berangkatlah menemui Rasulullah, menemui para sahabat dan juga termasuk Abu Dujana. Gitu kan. Nah, bertemu dalam satu majelis, kemudian tetangganya Abu Dujana tadi menyampaikan, wahai Rasulullah dan juga para sahabat, tawaran dari sahabat Umar saya terima ya, dan tentunya eh, dengan senang hati. Nah, singkat cerita, setelah diterima,
pulang gitu ya, kan harusnya tadi satu batang pohon kurmanya dia diserahkan ke Abu Dujana, ya. Tapi ternyata ya karakter watak dari tetangganya Abu Dujana ini di luar dugaan. Dia adalah orang yang sangat bakhil, orang yang munafik yang tidak menepati janjinya. Ya, sehingga suatu malam gitu ya, setelah pulang ya harusnya diberikan pohon kurmanya itu tidak diberikan dan dalam suatu keheningan malam tertidur pulas gitu ya. Tanpa diketahui, tanpa disadari, pohon kurma milik tetangganya Abu Dujana itu berpindah ya, berpindah ke rumahnya Abu Dujana tanpa meninggalkan bekas, tanpa menimbulkan suara dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika terbangun bingung dia, loh mana pohon kurma saya? Kok tahu sudah pindah ke situ? Siapa yang memindahkan? Gitu kan? Nah, kemudian singkat cerita, karena perbuatannya itulah kemudian tetangganya ini apa ya? Bisa dikatakan dia menerima konsekuensinya lah ya. Dia sudah mendapatkan pohon kurma 10 pohon, 10 batang gitu ya, tapi kemudian tidak menunaikan kesepakatannya. Ini yang harus kita hindari. Artinya ada ibroh ya, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini ya, bahwasanya ketika kita misalkan dalam kondisi mampu ya kita hendaklah kita berbagi gitu kan. Kemudian jika kita menyepakati suatu bentuk kesepakatan ya jangan sampai kemudian kita berkhianat ya. Kan saudara tahu lah ya ayatul munafik taala ya. Ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang munafik itu kan ada 3 ya. Salah satunya adalah ketika dia berjanji dia berkhianat ya. Wa idza tumi'na khana ya. Baik, ya ini sebuah kisah, sebuah cerita yang bisa saudara baca kembali di kalau tidak salah tadi kitabnya namanya Lataiful Ma'arif gitu ya. Eh, bab luqathah ataupun bab barang-barang temuan ya. Baik. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan dulu materinya ya. Semoga menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Nah, berkaitan dengan konsep transaction cost, ya biaya-biaya yang tidak semestinya ini harus dipangkas. Ya, jangan ada pemborosan, pembodohan apalagi kan, jangan sampai. Ya, maka ya tujuan pemahaman transaction cost ini adalah untuk mengendalikan biaya-biaya yang non produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Karena begini, Mas. Kalau biaya dari hulu sampai ke hilir kok tinggi, maka akan sampai ke konsumen pun juga akan tinggi mahal. Contoh, ya, harga-harga barang yang ada di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa itu harganya berbeda. Karena apa? Banyak biaya-biaya yang timbul, entah itu di jalan, pengantaran, dan lain sebagainya. Jadi itu yang menimbulkan tinggi. Nah, bayangkan kalau sudah kena biaya-biaya seperti itu di perjalanan, masih dikenakan biaya-biaya yang sifatnya non-produktif. Maka akan semakin tinggi harga suatu barang. Itu memang ya harus kita efisienkan agar terjangkau ya daya beli masyarakatnya juga semakin meningkat. Gitu ya. Nah, ini peranan hukum dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian ya urgensi mempertahankan tingkat kepastian. Kepastian apa? Gitu ya. Ya kepastian di bidang hukum ya untuk memberikan jaminan ya dalam pengembangan ekonomi atau perkembangan ekonomi dan juga membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi seorang pengusaha itu enggak mudah. Banyak hal yang harus dipikirkan. Mulai dari keberlangsungan perusahaannya, ya, hak-hak para pekerjanya, ya, pemenuhan aturan-aturan atas aturan negara dan lain sebagainya. Ya, maka negara juga perlu berperan di situ. Bagaimana kemudian mengefisienkan proses bisnis yang ya. Kemudian semakin besar tingkat kepastian, ya, maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi.
Contohnya mudah, ya. Perusahaan-perusahaan asing ketika mau investasi di suatu negara, dia akan melihat kondisi suatu negara. Apakah termasuk negara yang aman atau negara yang cenderung mudah anarkis, chaos, keributan, demo di mana-mana, itu akan menjadi pertimbangan sendiri bagi seorang pengusaha untuk berinvestasi di suatu negara. Gitu ya. Yang belum lama terjadi kan, kalau tidak salah Elon Musk ya, Tesla itu ya. Kan awalnya sudah ada pertemuan dengan Menko siapa Luhut ya, dengan Presiden Jokowi ya, yang berencana membangun pabrik Tesla di Indonesia ya. Sudah ada pembicaraan intensif dan lain sebagainya. Ternyata ya tidak jadi, justru membangun di Malaysia. Tentu Elon Musk juga punya pertimbangan sendiri, punya tim analisis sendiri ya, atau bahasa kita ya, belum rezeki kita lah gitu ya. Karena apa? Ketika ada perusahaan masuk, perusahaan asing misalnya investasi, entah itu dalam bentuk membangun suatu perusahaan, ini akan menyerap tenaga kerja, pengangguran berkurang, ini ya, akan meningkatkan ketika ada pekerjaan, ada pekerja masuk dapat pemasukan gaji, otomatis daya beli meningkat. Ada perputaran ekonomi di situ. Gitu ya. Nah, kemudian begitu pula sebaliknya, kecilnya tingkat kepastian akan mengakibatkan kurangnya minat investasi. Iya. Jadi negara harus mampu menjamin calon investor misalkan, ketika akan menanamkan modalnya di suatu negara, "You kalau investasi di sini aman, gue jamin dah," bahasanya begitu. Tapi kan nggak mudah, gitu kan? Karena berkaitan dengan keamanan, keberlangsungan usahanya. Bayangkan kalau ternyata sudah investasi, bangun perusahaan dan lain sebagainya dengan biaya yang tidak murah, kan? Ternyata terjadi macam-macam, ya rugi dong. Ya, dan itu pernah terjadi, ya. Nah, tujuan mempertahankan tingkat kepastian ini adalah mewujudkan dan menentukan harapan-harapan individu dalam kegiatan ekonomi. Samalah ini ya, sama dengan kita. Kita kalau dalam melakukan suatu hal ada suatu jaminan, ada suatu kepastian ya, entah itu kepastian keberlangsungan masa depan dan lain sebagainya gitu ya. Ini kita akan menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Tentu konteksnya berbeda gitu ya, ketika kita dalam beragama gitu kan. Misalkan ya, dalam beragama kita, kenapa sih harus sholat? Apakah ada jaminan masuk surga? Kan gitu. Kenapa sih harus melakukan ini itu? Kenapa sih nggak boleh ini itu? Gitu kan. Nah, itu konteksnya berbeda ya. Karena konteks, nilai-nilai dalam suatu ibadah ini berkaitan dengan keyakinan. Ya, berbeda dengan konteks perekonomian yang memang itu adalah kebutuhan yang real, yang nyata, yang memang menjadi kebutuhan kita setiap saat. Harusnya ibadah juga begitu, bukan karena terpaksa, bukan karena aturan, tapi karena menjadi kebutuhan dari kita. Kebutuhan apa? Kebutuhan rohani, kebutuhan ketenangan batin. Iya toh. Nah, jadi perlu ada tawazun, ada keseimbangan antara duniawi wa ukhrawi dan ukhrawinya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah urgensi ataupun substansi daripada prioritas pembangunan hukum oleh pengusaha. Pengusaha juga akan melihat, Mas. Tadi saya katakan contohnya Elon Musk ketika akan mendirikan Tesla di Indonesia. Pengusaha butuh kepastian hukum, bagaimana pembangunan sumber daya manusianya, bagaimana pembangunan fisiknya, ya perlu, ya perlu mengarah ke situ. Jadi ya memang tidak mudah ya, tidak mudah ya. Tapi ya kita perlu bersyukurlah ya, sejauh ini Indonesia alhamdulillah semoga tetap baik-baik saja, walaupun ada celah-celah untuk yang itu oleh oknum ya, kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Adalah oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan dengan membuat suasana yang tidak kondusif ya, itu abaikan. Nah, tapi kita harus kritis saja ya. Nah, kemudian kedudukan hukum dalam ekonomi. Menurut Douglas Sinat ya dikatakan ya, institusi and economic growth ya, lembaga pertumbuhan ekonomi ya,
ini adalah kuncinya. Kunci apa? Kunci dalam memahami peran hukum dalam menghambat atau menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep transaction cost. Ekspor impor ya biaya-biaya yang nggak penting, misalkan kan pernah tuh bea cukai kan, ya bea cukai itu kan kasus kan hidupnya bermewah-mewah, beberapa pejabatnya ketahuan kemudian langsung diturunkan dan sebagainya. Nah, biaya-biaya yang timbul akibat dari yang apa biaya yang tidak produktif, yang tidak ada kaitannya dengan proses produksi dan sebagainya, ini yang harus dipangkas. Ya, kalau lembaga, misalkan institusi, ya katakanlah kementerian kan Menko Ekonomi ya, itu memahami teori ini, saya kira sudah paham pastinya. Tapi kan memang kenyataan di lapangan tidak mudah, ya. Banyak oknum yang memang terkadang ya entah itu oknum resmi maupun tidak resmi menyalahgunakan wewenang jabatan ya untuk memperkaya diri dan golongannya, itu kan. Memang tidak mudah, tapi ya perlu kita usaha. Gitu ya. Nah, kemudian menurut H.W. Robinson, ekonomi modern semakin punya pandangan. Ya, artinya apa? Pandangan di sini adalah harapan setiap individu ya yang merupakan determinan atas tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang meraja dalam orang menentukan equilibrium ekonomi dan stabilitas equilibrium yang telah dicapai. Jadi dalam konteks modern itu ya orang-orang sekarang itu ya bisa dikatakan apa ya lebih terbuka gitu ya. Jadi dalam konteks keterbukaan itu tentunya kalau kita kaitkan dengan ekonomi syariah tidak boleh melanggar ketentuan syariah gitu ya. Jadi kestabilitasan tatanan suatu bangsa ini stabilitas ekonomi juga perlu dijaga. Jadi ada harapan lah ya, ada harapan ya bahwasanya tindakan ekonomi ini juga perlu. Hukum ekonomi itu perlu. Aturan-aturan dalam undang-undang itu terkait ekonomi juga penting, apalagi dalam aturan syariat. Gitu kan? Maka ada hukum ekonomi syariah, ada hukum bisnis syariah, ada ekonomi syariah, ada ekonomi Islam dan lain sebagainya yang sejenis yang mengupas, membahas masalah ya eh, hukum ekonomi ataupun ekonomi syariah secara umum. Gitu ya. Nah, baik. Nah, kemudian pendapat yang lain ya, menurut Box ya, hukum dan pembangunan terdapat 5 unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu predictability, procedural capability dan seterusnya gitu ya. Ini sebenarnya tidak sebatas 5 atau 8 itu ya. Ini banyak. Dan ini tidak akan saya jelaskan kan ini bagian dari tugas saudara itu ya. Tugas nanti dikerjakan di Google Formulir ya. Jadi silakan nanti ya ini tugas saudara, tugas individu ya, tugas individu baik yang kelas reguler maupun kelas IP ya. Nanti link tugasnya ada di video ini. Jadi saudara tonton ya video ini sampai selesai, nanti catat link tugasnya. Tugasnya adalah menjelaskan makna ini yang ke-8 kata ini. Ya, 8 kata atau kalimat ini dijelaskan ya untuk ya ini linknya ya. Oke. Nah, link tugasnya ya. Untuk yang kelas reguler ya, kelas B ya dikerjakan hari ini ya paling lambat jam 4 sore. Tolong linknya diketik dengan benar ya. Baik huruf besar kecilnya, titik-titiknya gitu ya, garis miringnya, jangan sampai satu pun ya huruf titik tanda apapun ketinggalan ya. Jadi silakan dikerjakan, ini Google Form-nya nanti kerjakan hari ini ya untuk yang hari Senin ya, paling lambat jam 4 sore. Yang terlambat saya anggap tidak mengerjakan, kalau tidak mengerjakan maka dianggap tidak hadir gitu ya. Nah, sedangkan ya tugas untuk yang kelas IP ya
juga sama, linknya seperti ini. Paling lambat besok Selasa 4 April 2023 pukul 13.00 ataupun jam 1 siang. Gitu ya. Ya, baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan aspek hukum dalam ekonomi syariah ataupun ekonomi konvensional secara umum saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya dan menambah hasanah pengetahuan saudara tentang hukum ekonomi syariah ya. Dan tentunya saudara tidak harus apa ya tidak hanya mengandalkan dari dosen saja, tapi saudara harus kreatif ya, membuka diri, membuka datang ke perpustakaan atau membuka e-library gitu ya, perpustakaan online ataupun sumber-sumber lain yang terkait dengan materi pembahasan ya. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan ya dan terima kasih atas oh iya, kerjasamanya selama setengah semester ini. Insya Allah kita ketemu lagi setelah Lebaran, yaitu dalam bentuk ujian tengah semester, kemudian langsung masuk ke pertemuan 8 dan seterusnya sampai selesai. Ya. Dan sebelum ditutup, ya jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan untuk yang kelas B yang reguler hari ini terakhir, kemudian untuk yang kelas IP besok hari Selasa jam 1 terakhir. Ya, mari kita tutup dengan bersama-sama melafalkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dan bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.